Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari terjadi percakapan antara sebuah bintang dan sebatang lilin. Lilin berkata, "Bintang, mengapa aku hanya ada untuk diletakkan di suatu ruangan sempit sampai batangku habis terbakar dan mati? Jika beruntung, saya akan berada di ruangan pesta atau restoran mewah. Namun jika tidak beruntung, saya hanya diletakkan di kamar kecil. Sedangkan engkau, cahayamu bisa menyinari langit malam yang luas." Sambil tersenyum, sang bintang pun menjawab, "Aku memang bersinar di langit yang luas, namun sinarku hanya akan tampak di malam hari, sedangkan engkau dapat bersinar kapanpun diperlukan." Saudara-saudari yang terkasih, seperti lilin, kita seringkali mengeluhkan mengenai kondisi yang kita alami. Sebagai manusia, kita sering dan suka membanding-bandingkan. Misalnya, kenapa saya tidak seberuntung dia? Kenapa saya tidak sesukses dia? Dan lain sebagainya. Intinya, kita tidak bisa menerima situasi diri kita. Sebagai orang beriman, mestinya kita berani memilih bersyukur daripada mengeluh. Sebab semua yang kita terima saat ini, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, karena itu Ia pasti mengingat apa yang sudah kita perbuat. Lihat Ibrani bab 6 ayat 10. Saudara-saudari yang terkasih, dari Injil hari ini kita melihat atau mendengarkan teladan dua orang perempuan bijaksana dan sungguh beriman. Perawan Maria dan Elisabet adalah orang-orang yang hebat, tidak mudah mengeluh. Belajar dari dua perempuan tersebut, ternyata kehebatan hidup itu tidak ditentukan oleh umur seseorang. Kehebatan seseorang justru terpantul dari iman yang sungguh mereka hayati. Apa yang mereka hadapi selalu dihayati dari perspektif kehendak Tuhan. Bagi mereka, Tuhan mempunyai rencana bagi setiap manusia. Misalnya, Elisabet harus cukup lama bahkan sampai tua menunggu untuk punya anak. Bahkan orang-orang sudah mengatakan dia mandul. Dan bagi orang Israel, mandul tidak mempunyai anak itu adalah aib atau mendapat kutukan Tuhan. Tetapi bagi orang beriman seperti Elisabet, segala sesuatu indah pada waktunya. Di usia yang sudah senja, di mana seturut pikiran manusia mustahil, Elisabet dibuat mengandung oleh Allah. Ini karya kasih Allah yang Maha Agung. Sementara perawan Maria
mengandung di usia yang sangat belia. Tetapi hebatnya, dia tetap mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kendati perawan Maria tahu banyak resiko, apalagi hamil di luar ikatan perkawinan, sebab menurut hukum Yahudi, perempuan yang hamil di luar nikah harus dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Namun itu semua tidak membuat dia takut dan mengeluh pada Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mempunyai iman yang hidup. Artinya, Maria dan Elizabeth percaya serta mengandalkan Allah, maka semua akan menjadi yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita mudah marah dan mengeluh menjalani hidup dan pekerjaan kita setiap hari? Bila ya, tentu hidup kita tidak akan pernah menemukan keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga kita semua menjalani hidup ini dengan iman. Inilah yang membuat hidup kita menjadi benar, hidup yang penuh makna, keindahan, damai, dan bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mendengar anggota keluarga yang comel-comel di rumah, itu tandanya kita masih punya keluarga yang mencintai kita. Jika kita merasa lelah dan pegal linu setiap sore, itu tandanya masih ada tempat untuk kita bekerja dan kita punya penghasilan untuk hidup. Jika kita membersihkan piring dan gelas kotor, itu tandanya kita masih bisa makan dan minum. Jika pakaian mulai terasa sempit dan sesak, itu tandanya kita masih bisa makan sampai kenyang. Jika kita mencuci dan menyetrika tumpukan pakaian, itu tandanya kita masih punya pakaian pelindung tubuh. Jika kita menyapu halaman rumah, membersihkan jendela, memperbaiki atap yang bocor, itu tandanya kita masih punya tempat tinggal. Jika kita membereskan pakaian anak-anak atau suami atau istri yang berantakan, itu berarti kita masih dibutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kegembiraan kita sebut berkat, dan setiap kesusahan kita sebut cobaan. Pernahkah kita berpikir secara terbalik? Sekarang coba kita balik. Setiap kegembiraan adalah cobaan, yakni bahwa kita dicobai. Apakah pada saat kita sedang larut dalam kegembiraan, kita sedang bersuka cita dalam kegembiraan, kita masih ingat dari mana semua itu berasal. Dan setiap kesusahan adalah berkat, yakni bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang paling beruntung karena boleh diperkenankan melewati kesusahan tersebut, sehingga kita dilatih dan digembleng agar semakin kuat dan bijak dalam menempuh perjalanan hidup kita. Cobalah berpikir seperti itu, sehingga saat kita bergembira, kita tidak lupa untuk bersyukur dan menyadari semua itu karena Tuhan. Dan saat kita menderita, kita pun tetap bersyukur karena kita sedang dimatangkan dan didewasakan dalam menjalani kehidupan. Belajarlah pada Santa Maria dan Santa Elizabeth bahwa jika semua disyukuri dengan iman, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putramu sudah semakin mendekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur untuk hidup baru yang dianugerahkannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.